akan dimunculkan. Saya tidak tahu kenapa dulu ditiadakan, baru nanti sekarang yang dianukan lagi ya. Enggak apa-apa, jadi kalian ini mahasiswa yang semenjak berapa tahun yang lalu itu baru ada lagi nih kuliah radiologi sistem hematologi. Jadi ya baik, kita mulai dari anemia ya. Jadi anemia itu saya akan apa namanya ini slideshow. Kalau tidak pindah saya punya screen, tolong beritahu saya. Misalnya kalau saya sudah ngomong sudah tidak pada slide itu lagi, berarti tidak gitu. Anda tidak melihatnya. Baik. Kita mulai dari anemia. Anemia itu ada dua, ada yang herediter dan ada yang didapat ya. Anemia itu yang herediter, ada yang kita sebut thalassemia, kemarin mungkin ada di waktu di mana itu CSL kemarin mungkin ada ya. Sickle cell, anemia sickle cell, kemudian anemia hemolitik kongenital, anemia Fanconi. Yang didapat ya contohnya seperti anemia defisiensi besi, anemia defisiensi besi, kemudian acnogenic myeloid metaplasia yang disebut juga dengan myelosklerosis. Saya sudah pindahkan screenku ini, kalian sudah lihat? Tapi dok di slide 2 dok. Oke, baik, ini saja. Anemia timbul itu sebagai akibat oleh karena adanya kelainan molekuler hemoglobin ya. Yang kedua, kelainan bentuk eritrosit. Atau kombinasi dari keduanya. Jadi selain molekuler dari hemoglobin, bentuk eritrosit bisa juga kombinasi dari keduanya. Sehingga akibatnya sel-sel darah merah itu rapuh dan berusia pendek. Tapi dok, mohon maaf dok, slide-nya tidak terganti dok. Ini belum. Tapi belum dok. Nah, bisa. Oke, ini pasti lihat toh. Mudah-mudahan kalau saya ganti. Lihat ini? Tapi dok sekarang di slide 3 anemia timbul dok. Slide 3. Oh, slide 3. Oh iya. Sorry itu kan tadi nama aku. Apa? Judulnya. Jadi anemia timbul itu, saya ulang ya, sebagai akibat kelainan dari molekul dari Hb. Kemudian bentuknya, bentuk eritrosit, kemudian kombinasi dari keduanya. Akibatnya sel-sel darah merah itu rapuh dan berusia pendek. Yang kedua, oksigenasi jaringan berkurang. Yang ketiga, menyebabkan penyumbatan pada pembuluh kapiler sehingga timbullah infark. Terpindah nih slide-ku. Tapi dok masih di slide 3 dok. Ginong saya. Ya, untuk mengatasinya, maka pembentukan sel darah merah yang disebut dengan hemopoiesis itu harus dipercepat. Kedua, pembentukan sel-sel darah merah yang ada di sumsum merah yang berasal dari yang berada pada tulang panjang dan tulang pipi. Ya. Kemudian yang berasal atau yang berada pada organ-organ. Kita masuk ke thalassemia mayor yang disebut juga dengan Cooley's anemia. Bentar dulu ya.
Sabar ya, sabar, tunggu dulu. Oke. Jadi ya kita masuk ke thalassemia atau polisanemia. Di thalassemia mayor itu merupakan kelainan herediter pada sintesis hari. Jadi gangguannya pada sintesis atau pembentukan dari hemoglobin ya. Dia merupakan homozigot yang diturunkan dari kedua orang tua ya. Kalau thalassemia minor diturunkan dari gen salah seorang dari orang tua ya. Jadi kalau thalassemia mayor itu gen homozigotnya itu diturunkan dari ayah dan ibu. Kemudian timbullah thalassemia mayor. Sedangkan minor itu adalah gen dari salah satu orang tua. Bagaimana klinisnya? Klinisnya thalassemia itu merupakan anemia berat pada bayi-bayi dan anak kecil. Dan jarang didapatkan, bisa bertahan sampai usia dewasa muda. Ya. Biasanya mukanya itu mongoloid. Kemudian kalau kita nanti pada pemeriksaan fisik maupun pemeriksaan USG ya ataupun CT scan ya, mungkin USG yang paling pertama ya, akan didapatkan splenomegali dan hepatomegali ya. Kalau splenomegali mungkin pada pemeriksaan fisik kalau dia tidak terlalu besar susah teraba ya, tapi kalau dia sudah besar besar sekali bisa teraba ya. Tapi kalau hepatomegali sebenarnya kalau sudah besar itu bisa dilakukan pemeriksaan fisik. Tapi dengan USG sebenarnya kalau mau langsung biar pembesarannya tidak begitu besar atau tidak banyak akan bisa terdeteksi ya dengan alat USG. Jadi pada thalassemia kita akan dapatkan adanya hepatomegali dan splenomegali. Kemudian pada kasus-kasus yang berat akan didapatkan kardiomegali. Pertumbuhan anak akan terlambat dan tanda-tanda seks sekunder juga akan terlambat seperti menstruasi ya, yang jarang itu normal. Menstruasi normal itu jarang maksudnya ya. Apa saja yang bisa didapatkan pada gambaran radiografi pada thalassemia mayor? Yang pertama, terjadi hiperplasia jaringan sumsum yang hebat sehingga ruang meduler melebar dan korteks menipis ya. Jadi pada tulang kita akan dapati korteks menipis ya, ruang meduler itu melebar dan korteksnya menipis. Trabekula tulang sebagian besar diabsorpsi sehingga gambaran trabekula tulang menjadi kasar atau coarsening ya. Ingat ini menjadi kasar. Jadi nanti pada gambaran tulang pada penderita thalassemia kita akan dapati trabekula itu kelihatan kasar atau sangat jelas kelihatan dia punya trabekula ya. Karena dia sebagian besar diabsorpsi ya. Kita lihat nanti ada gambarnya. Perubahan struktur tulang yang disebabkan oleh adanya hiperplasia eritropoietik pada sumsum tulang yang merupakan sebagian respon terhadap anemia. Ya, penampakannya ini terbanyak pada anak. Jadi apa yang kita lihat pada tulang kelainannya seperti tadi yang sudah dikatakan, korteksnya satu, korteks menipis, ya, medulanya melebar dan trabekulanya itu akan kasar, coarsening atau kasar atau lebih jelas kelihatan itu dia punya trabekula di tulang ya. Karena terjadi resorpsi atau terjadi osteoporosis ya. Tulang panjang ya, pada tulang panjang spesifik pada tulang panjang itu akan terjadi perubahan bentuk ya, di mana batas tulang itu seperti mencembung ya dan timbullah gambaran square off. Pada tulang tengkorak ya, diplo menjadi lebar. Diplo itu
antara lapisan apa lagi namanya? Diplo itu ada di tengah-tengah dari calvarea cranii ya, lapisan atas dari calvarea cranii. Ya. Kita lihat di gambarnya. Ya, diplonya menjadi lebar karena trabecula yang diresorpsi dan yang tertinggal. Nah, ini yang gambaran yang khas pada tulang tengkorak itu adanya hair on end appearance atau hair burst appearance ya. Nanti kita lihat gambarnya. Jadi karena trabecula yang diresorpsi dan yang tertinggal itu, jadi trabecula yang tertinggal itu seperti rambut nanti. Dia tampak berdiri, jadi tulang yang trabecula yang tinggi dia berdiri tegak seperti sisir di kepala yang begini apa ya. Nanti sangat jelas gambarnya ini ya, hair on end appearance. Ya, karakteristik lain ya baru saya ingat ini. Jadi diplo itu ada di tengah-tengah antara tabula eksterna dan tabula interna ya, yang di lapisan atas dari calvarea ya. Karakteristik lain tidak ada pneumatisasi atau udara pada sinus paranasalis. Jadi tidak ditemukan adanya udara ya, yang normalnya ada kelihatannya pada sinus paranasalis. Mukanya fesisnya itu mongoloid. Kemudian akibat resorpsi tadi ya, atau penipisan korteks ya, tulang-tulang iga itu akan kelihatan tipis sehingga akan kelihatan suatu gambaran atau appearance menjadi a rib within a rib. Jadi rib di dalam rib ya. Gitu. Ekspansi bulbus dari segmen posterior tulang akan kelihatan tulang iga. Hematopoiesis ekstramedula yang terjadi ekstramedula ini di luar tulang itu akan menyebabkan tadi ya hepatomegali, splenomegali, ini kelihatan jelas dia punya trabecula ya di tulang-tulang ya. Ya, seperti ini juga ya, kelihatan sayanya agak, mudah-mudahan kelihatan. Sudah terganti fotonya ya? Sudah terganti? Tapi iya sudah dok. Foto apa yang kau lihat? Foto apa Wahyu yang kau lihat? Tapi dok di slide 14 foto thalassemia atrophy and coarsening dok. Oh, udah terganti itu. Saya tidak bisa lihat slide-nya kalau saya perbesar. Karena kalau dari perbesar agak susah melihat ini anunya, trabecula. Ini kan trabecula ada di sini nih. Ya, dia kelihatannya coarse nih atau kasar, kan dia tropi, dia terjadi resorpsi toh atau osteoporosis sehingga trabeculanya kasar. Jadi osteoporosis itu trabecula kasar kelihatannya. Itu prinsipnya osteoporosis. Apapun penyebabnya, biar juga pada orang dewasa kalau kalian nanti mungkin ada kuliah muskuloskeletal tentang penyakit degeneratif ya, orang-orang tua itu biasa mengalami osteoporosis senilis ya, karena proses ketuaan itu sama gambarannya ya. Trabecula juga kasar sama dengan penyakit thalassemia. Intinya itu kalau trabecula kasar, coarsening itu trabeculanya akan kelihatan jelas ya, kasar begitu. Itu prinsip osteoporosis seperti itu ya. Nah, cuma ini karena akibat kalau pada kasus kita ini disebabkan oleh karena adanya penyakit-penyakit hematologia seperti thalassemia. Ya, seharusnya pada anak-anak kan tidak terjadi
osteoporosis atau resorpsi dengan penampakan trabekulan kasar ya. Jadi kita lihat ini ribnya ya. Yang ini lebih dense juga ya, yang di ujung-ujung ini. Lebih putih. Ini ya. Oke. Nah, pada kasus yang berat, jantung akan besar. Ini anak-anak ini ya, bukan orang dewasa. Jantungnya besar. Nah, seperti ini kelihatan jelas ini trabekula-trabekula yang paling jelas ini yang tangan ini ya. Oke. Trabekula-trabekulanya kelihatan jelas. Jadi tipis korteksnya yang ini multiple radiolucent ini kelihatan kasar ya. Trabekula-trabekulanya kelihatan ini. Nah, ini ada yang jelas lagi nanti. Ini yang namanya diplo. Diplo yang di tengah yang diplo ya. Apalagi tabula eksterna dan tabula interna. Ini kalau kalian perhatikan secara seksama, sudah terganti tidak fotonya? Sekarang foto kepala. Oh, tapi dok, belum dok. Masih yang anu ya. Yang tangan tadi sudah kalian lihat ya? Belum juga. Tapi dok, tadi masih kardiomegali dok tapi. Oh ya, ini yang tadi toh. Sekarang ini saya tidak bisa anu begitu slot saya. Kenapa bisa begitu? Tidak bisa di slideshow kalau artinya kalian tidak lihat. Dulu bisa nih. Ya ini kelihatan ya trabekula kasar ini yang lusen-lusen karena penipisan korteks ya trabekulanya ini ya, kelihatan ya. Ini thalassemia juga ya. Kelihatan ini korteksnya tipis, trabekulanya tebal sehingga kelihatan kasar ya. Nah ini foto kepala posisi lateral kita lihat yang ini yang diplo ya. Diplo yang di tengah. Ya. Kemudian karena terjadi resorpsi sehingga ini ujungnya yang tersisa ini seperti hair tadi namanya hair and on ya memang tulisannya tadi itu tidak salah atau hair brush ya hair on end ya hair on end appearance ya ini kalau kalian bisa perhatikan seksama ini kayak sisir begitu ya ada nanti lebih jelas lagi. Jadi diplo space in usually wide jadi diplonya lebar ya seharusnya tidak lebar begini ya. Ini kalau ada perhatikan ini ada kayak sisir toh, rambutnya kayak berdiri begitu. Padahal ini bukan rambut ya. Ini adalah proses yang tadi yang dikatakan ada resorpsi sehingga ini tulang yang sisa trabekula ini akan kelihatan seperti yang gambaran tadi heroin ya. Kemudian dikatakan bahwa tidak ada udara di dalam sinus. Yang kita bisa lihat di sini sinus maxillaris ini tidak kelihatan udara ya. Yang paling besar kan kelihatan di kepala itu sinus maxillaris. Di sini ada sinus sphenoid sama sinus ethmoid, frontalis, tidak kelihatan ada udara ya. Begitu pula mastoid. Kita lihat mastoidnya yang tadi ya. Ini mastoid tidak ada udara. Seharusnya ada air cell mastoid di sini ya. Yang air cell itu yang biasa kita lihat di sini yang lusen-lusen ya, yang warna hitam itu lusen-lusen, yang banyak di sini kayak bulat-bulat begitu. Itu namanya air cell mastoid. Itu enggak kelihatan ya. Ini di maksila juga enggak kelihatan. Di sini biasanya juga kita lihat air cell mastoid. Tadi paling jelas di posisi lateral memang tidak sama sekali putih ya. Jadi tidak ada udara di dalam sinusnya ini. Putih saja. Di sini sinus maxillaris. Ada sama ya. Jadi maksilanya ada tapi tidak ada udara di dalamnya. Di sini ethmoid, di sini maksila, di sini ada ethmoid ya, sinus ethmoid. Ini kalian udah lihat lagi.
Ya, ini kelihatan sekali pada anak laki-laki 7 tahun yang penderita thalassemia, dia punya tangan toh. Terjadi korteksnya ya, korteksnya tipis ya. Kemudian trabekulanya ini kelihatan yang lusen-lusen ini. Oke, yang sangat kasar ya. Ini trabekul namanya ini, kelihatan jelasnya. Dia punya kayak lebar, dia punya jari-jari, tulang-tulang ini. Dan adanya penepisan korteks. Ya, ini hair on end toh. Disebut juga dengan hair brush sign. Hair brush sign ya. Atau hair on end. Tadi ini kelihatan kayak sisir ya. Kayak atau rambut berdiri. Ya, hair on ini. Ini sangat jelas untuk satu gambaran khas pada thalassemia ya. Jadi kalau ada kalian lihat gambar begini di ujian, ya tidak ada yang sama ini gambarnya ini ya. Penyakit lain ya, thalassemia jika tidak salah yang punya begini gambar ya. Karena adanya gangguan tadi resorpsi pada trabekul, sehingga trabekulanya yang tersisa seperti ini. Ini diplonya lebar ya. Ini sangat khas ini gambarnya ini. Kalau ujian naik ada soal gambar begini, hair brush atau hair on end appearance ya. Nah, ini kita lihat pada thalassemia dia punya korteks tipis, kelihatannya lebih lebar kan. Ini trabekulanya kelihatan kasar ya, trabekulanya. Ya sudah berganti enggak? Belum lagi di susahnya. Ya. Ini antebrahi ya. Antebrahi. Jadi pada usia 15 tahun laki-laki. Ya. Kemudian kita masuk ke penyakit kedua, anemia sickle cell anemia. Ya, klinis banyak terdapat pada orang-orang negro. Manifestasinya sebagai suatu anemia hemolitik ya, yang terdapat pada bayi-bayi dan anak kecil yang menyebabkan, nah, dia gambarannya adalah ada terus dengan perut yang besar oleh karena adanya hepatosplenomegali. Jadi sama-sama ada hepatosplenomegali pada thalassemia juga ada begitu ya. Karena itu yang biasa ada kalau ujian ujian pilihan ganda multiple choice, kadang-kadang itu biasa membingungkan itu. Jadi kita harus hafal ini cara hafalnya itu kita harus tahu pada anemia sickle cell ada juga hepatosplenomegali, pada thalassemia ada juga ini. Jadi apa yang membedakan? Karena biasa dinaikkan itu di ujian. Kita harus tahu kardiomegali juga ada pada anemia sickle. Pada thalassemia yang berat ada juga kardiomegali. Cuma di sini ada tanda-tanda gagal jantung kongestif. Dan sering kebanyakan pasien itu meninggal secara medik ya, sebelum usia 30-40 tahun secara medik. Apa gambaran radiologi yang kita dapati pada anemia sickle cell? Ya, gambaran radiologinya adalah perubahan pada tulang akan terjadi akibat, jadi adanya perubahan pada tulang itu akibat oleh yang pertama adanya deosikasi tulang akibat hiperplasia sumsum tulang. Yang kedua oleh karena adanya trombosis dan infak tulang. Ya. Yang ketiga karena akibat adanya perubahan tulang akibat adanya osteomilitis sekunder ya. Kalian harus tahu bagaimana gambar osteomilitis. Saya rasa adik-adik sudah pernah dapatkan lagi namanya. Pada muskuloskeletal ya gambaran radiologi osteomilitis akut dan sekunder. Ya kalau sekunder itu bagaimana? Jadi sebenarnya nanti ini kalau tulang kelainan kongenital itu kebanyakan itu banyak mirip-mirip gambarnya ya. Kebanyakan atau sebagian dari gambaran itu saling ada yang mirip, ada yang sama. Ya, kita lihat nanti. Jadi osteomilitis sekunder
Kemudian yang keempat, akibat oleh karena adanya kelainan pertumbuhan ya. Apa yang kita lihat ya gambar. Oke, apa yang kita dapati oleh karena akibat dari keempat ini yaitu nah, lagi-lagi sama, trabekula tulang menjadi kasar dan ya, terlihat osteoporosis. Jadi sama-sama terjadi osteoporosis. Kalau adik-adik masih ingat pada kuliah di blok muskuloskeletal, ya, saya juga yang kasih kuliah kan, ya. Saya kasih materinya dulu itu di blok muskulo tentang penyakit rickets dan scurvy. Saya harap adik-adik masih ingat karena itu ada kesamaan gambar ya. Kesamaannya pada terjadinya osteoporosis. Tadi talasemia osteoporosis. Sickle cell juga demikian. Ternyata demikian juga. Trabekula tulang menjadi kasar, tulang terlihat osteoporosis. Ruang meduler menjadi lebar dan korteks menipis. Jadi sama, mirip gambarnya kan? Nanti kita. Sama tadi talasemia. Ruang medulernya yang lebar. Diameter tulang tidak bertambah sehingga gambaran squaring off dari jari tidak tampak. Ini bedanya ini. Tidak ada gambaran squaring off. Bila terjadi infark tulang, maka tulang menjadi lebih radiopat. Jadi dia lebih putih ya. Pada thalassemia juga kita lihat yang seperlihatkan tadi ada ya, yang di pada gambar fototoraks yang di pinggir-pinggir itu kita lihat ada yang lebih putih. Jadi fototoraks yang tadi itu ya tulangnya. Pada korpus vertebra yang mengalami osteoporosis akan kelihatan berbentuk bikonkaf. Pada tulang panjang akan tampak lesi osteolitik. Jadi tulang panjang itu ada sudah tahu lah ya, yang mana masuk tulang panjang, humerus, femur, tibia fibula, radius ulna ya. Tampak lesi osteolitik di daerah metafisis dan diafisis. Kalau disebut metafisis dan diafisis, adik-adik harusnya sudah tahu karena ini ada di blok radiologi tulang dan sendi, ada di kuliah itu saat itu ya. Dasar radiologi tulang dan sendi. Kemudian reaksi prosteal, adik-adik sudah harus tahu juga yang mana itu reaksi prosteal. Ini sudah di blok muskuloskeletal sudah kita bahas. Ya, gambarannya menyerupai osteomyelitis atau osteomyelitis sekunder. Ya, ada lesi osteolitik, ya ingat. Dia menyerupai, tapi bukan osteomyelitis ya. Yang ada osteolitik itu ada pada osteomyelitis akut kan? Nah. Jadi gambarnya mirip ya. Ada juga reaksi prostealnya ya. Jadi mirip betul dengan osteomyelitis akut. Cuma di sini kita akan dapati dia spesifiknya pada metadiafise dan gambaran lain ya. Ada osteoporosis. Ini saya rasa kalau ini disebut foto apa ini kalian sudah tahu apa nama fotonya ini. Jadi ini adalah foto lumbal ya, posisi AP. Ya. Jadi kita lihat pada pelvisnya ya memang ini trabekula kelihatan kasar ya. Trabekulanya menebal, korteks yang menipis ya, ini trabekula. Jadi vertebranya kelihatan ini lebih dense ya, lebih putih. Pada posisi tadi itu AP-nya ini lateralnya, ini bikonkaf dari vertebra, ya, bentuknya bikonkaf. Ini sebenarnya kalau pada orang tua juga begini gambarannya mirip-mirip. Tapi ini kan bukan orang tua, ini anak-anak ya. Nah itu jadi kemiripannya pada penyakit degeneratif juga begini, dia punya tulang yang mengalami depres fracture karena sudah tua, jadi tulangnya itu apa namanya? Jadi bentuknya bikonkaf seperti ini ya. Tapi dok, mohon maaf dok, slide-nya tidak terganti dok. Oh yang ya ini ya posisi lateral. Tadi AP-nya kelihatan gitu. Jadi ini bentuk square ya, bikonkaf.
Ini torakal, posisi lateral ya. Ini foto vertebra torakal, posisi lateral ya. Kita lihat ini bentuknya bikonkav. Dia punya apa namanya vertebra ya. Kita mana dia punya? Nah, ada protrusi. Jadi katanya di sini ini saya baruan ini there is softening of the center multiple protrusion of the nucleus pulposus. Sebenarnya sangat, kalau foto konvensional itu untuk melihat protrusi dari nucleus pulposus itu sangat sulit ya. Nah, ini harus dibantu dengan MRI. Jadi kalau kita lihat ini sama jeratannya. Kalau di sini penjelasannya ada protrusi. Protrusi itu dia punya ini kan di sini diskus intervertebralis toh. Di sini ada nucleus pulposus, penyangga. Ya, di sini ada penyangga nucleus pulposus yang menyangga antara satu tulang dengan tulang, sehingga kalau orang lompat dari ketinggian 1 meter ya jangan juga 3 meter, 3 meter mau patah. Misalnya ya, paling tinggi 1 meter lah. Dia bisa ngeper. Ya, karena ada tulang di sini penyangganya ya. Tapi kalau ada terlalu berat, dia keluar ya. Dia keluar ini. Itu yang kita sebut dengan herniasi nucleus pulposus. Tapi kalau masih protrusi sebenarnya masih lebih ringan ya, kalau istilah protrusi. Nah, ini sebenarnya kalau foto begini susah dinilai ya. Kita rata-rata tidak bisa, malah kita tidak bisa lihat sebenarnya ya. Karena kita tidak bisa lihat ini. Ini hanya gambarnya ya. Kita tidak terlalu jelas. Jadi harus dengan MRI ya. Kalau mau jelas dengan MRI. Ada protrusi, ada ekstrusio. Protrusi itu yang paling ringan ya. Protrusi maksudnya ini ada keluar ini sedikit di sini. Di antara ini nukleus pulposus dia keluar sedikit ya. Nah, tapi di sini tidak jelas, tidak terlalu jelas. Harus dengan MRI. Kalau MRI itu insya Allah jelas. Protrusi, ekstrusio. Pada tulang panjang, ya, kita lihat ada penipisan dari korteks ya. Kemudian medulanya ini medulanya lebar ya. Ini medulanya lebar toh. Tangannya pada sickle cell anemia, medulanya ini lebar ya. Medulanya lebar dari 1 sampai 4 ya. Ya, kita lihat medulanya. Udah terganti lagi. Ya, ini dia punya trabekula ini kelihatan lebih dense ya, lebih putih, lebih kasar. Tapi dok, ya. Mohon maaf sebelumnya dok, kursornya kita dok nggak kelihatan dok. Ini nggak kelihatan? Oh, dari tadi kok nggak lihat? Saya punya ini yang saya tunjuk. Tapi dok baru-baru dok. Karena aku baru bilang, aduh, masa mau diulang lagi? Ya. Jadi tadi saya menunjuk itu, astagfirullah, kok nggak lihat paling? Mana itu? Coba diulang. Ini ya, dia punya medula. Space-nya itu lebar ya. Jadi kelihatan lebar-lebar sebenarnya dia punya ya. Apa jadi tulang-tulang jari kan. Seharusnya kan anak-anak kan enggak begini ya. Orang dewasa pun enggak kelihatan seperti ini tulang-tulangnya. Ya ini ya kelihatan lebar kita, ini medulanya ini yang di tengah kelihatan lebar. Pokoknya lihat gambar seperti ini, ada gambar osteoporosis, pelebaran medula dengan trabekula kasar ya. Ini
sama ya. Pada pelvis ini lebih dense ya, lebih putih. Trabekulanya kelihatan kasar. Vertebra pelvisnya lebih pada hips joint ini kelihatan putih sekali ya, lebih dense ya. Pada foto kepala sisi lateral, parietalnya ini kelihatan di posterior lebih tebal ini ya. Ya, ini juga seperti ada hangover tapi dia tidak sejelas dengan thalassemia. Ya, thalassemia itu lebih khas ini dia ya. Ini ada bone infarct ya, dia lebih putih ya. Ya. Yang di sini ya, bone infarct pada metakarpal ya. Metakarpal 1. Nah, ini lebih jelas lagi terjadi gambaran infark, trabekulanya kasar. Oke. Jadi infark pada subchondral portion ya, pada kaput humerus kanan ya. Jadi kita lihat adanya kalau kita lihat adanya permukaan yang irregular ya, dari permukaan ini. Jadi dia tidak smooth toh. Kalau kita lihat tulang yang normal itu kan biasanya halus gini. Ini kan tidak ya, kayak apa istilahnya, bergerigi atau apa ya, tidak rata toh, irregular ya. Dia punya artikuler dari permukaan artikulernya. Ini bone infarction. Nah, ini yang putih. Nah, ini bone infarctionnya ya, infark tulang. Jadi ini mirip osteomyelitis kronik ya. Ada seperti ini kan seperti involucrum ya pada sklerotik dengan gamma involucrum pada osteomyelitis kronik, dia mirip gambarannya. Pada sickle cell anemia ini ada area resolution juga, merupakan yang akutnya ini, akut. Kalau tadi kronik, ini akut, infark akut. Ini daerah osteolitik ya, sama ini osteolitik juga. Osteolitik, adanya infark dari tulang. Ya. Jadi kalau dia kronik, infarknya itu increase in bone, dia tidak lucent ya. Ya ini. Oke, ini infark ya. Sehingga ini kita lihat ini permukaan sendi, dia punya hip joint sempit sekali ya. Sudah terjadi deformitas pada yang kiri. Ini kita lihat ada terjadi salmonella infection ya. Ada kasus pada sickle cell anemia oleh karena adanya salmonella infection. Yang ini yang dimaksud ya, adanya lesi yang osteolitik ini merupakan lesi destruktif. Ini kita lihat korteks yang tipis dengan medula spes yang melebar. Ini medulanya melebar, korteksnya kelihatan tipis.
Ini kelihatannya dia lebar tuh tulangnya, melebar ke bawah ya. Ini ada gambaran yang penyakit kongenital dulu waktu di muskuloskeletal. Saya lupa namanya apa. Ini mirip osteomyelitis kronik ya. Ada sklerotik. Dia mirip memang osteomyelitis ya. Dia sickle cell karena salmonella osteomyelitis ya. Ada osteolitiknya, ada juga sklerotiknya. Banyak gambarnya ini. Jadi tulangnya ke asal. Kita masuk ke anemia hemolitik kongenital. Nama lainnya adalah spherositosis herediter, di mana sel darah merahnya itu berbentuk spherosit. Jadi anemia ini ditemukan pada anak-anak yang mulai janin sampai anak usia belasan tahun. Biasanya ringan, sering terlihat terus, dan pada bayi mirip erythroblastosis fetalis. Ya, dia mirip pada penyakit erythroblastosis fetalis. Gambaran radiologi yang bisa ditemukan pada penderita ini adalah penderita yang sudah berat dan kronik. Kelihatan sebagai suatu, dia ada juga gambar heroin, tapi dia tidak dibandingkan thalassemia, itu thalassemia yang paling khas ya. Perubahan pada tulang panjang jarang ditemukan. Jadi yang sesuai urutannya itu di atas penyakit yang sering kita dapat itu anemia. Yang pertama tadi thalassemia dan seterusnya. Ini kemudian sindrom Fanconi terdiri dari anemia hypoplastic refractor, pancytopenia. Ya, jadi semua jenis anunya rendah ya, ekositnya ya, pancytopenia. Pigmentasi coklat pada kulit, anomali kongenital lainnya seperti hipogenitalisme, bone age yang terlambat, ya nanti ini sering-sering adik-adik akan dapati nanti kalau masuk di bagian anak akan sering dapat namanya bone age. Pada radiologi ini pemeriksaan bone age radiologi ini ya. Biasanya dokter anak ini biasa sering minta ya untuk melihat perkembangannya, apakah perkembangan tulang itu sesuai dengan umurnya ya atau tidak, atau dia terlambat. Kemudian mikrosefali, anemia ginjal, dan deformitas. Jadi kalau sindrom itu terdiri dari beberapa gejala ya. Jadi sindroma ini, jadi kalau disebut sindrom itu adalah suatu penyakit yang terdiri dari beberapa gejala. Jadi gejalanya Fanconi itu ini nih ya, yang 4 ini. Ya. Abnormalitas skeletas yang paling sering hipoplasia atau tidak adanya ibu jari dan anomali pergelangan tangan sisi radial. 50% hipoplasia, 25% osteoporosis, 25% terjadi anomali ginjal. Di mana anomalinya itu adalah ginjalnya itu ektopik. Ya. Ektopik dia tidak berada pada tempatnya. Tempat ginjal kalian sudah tahu ya di mana letaknya itu ginjal yang normal, atau dia plastik. Ya. Atau bentuknya seperti sepatu kuda ya, horsukit nih ya. Ini sering tidak juga sering, tapi artinya ini kan jarang ya. Tapi horsukit ini agak lumayan lah kita dapat ini ya. Biasa juga didapati secara tidak sengaja pada beberapa kasus. Jadi pada pemeriksaan IVP atau pemeriksaan lain kita dapat ternyata ada gambaran horsukit nih ya. Ini salah gambaran Fanconi syndrome pada jari kelima berbentuk kurva ya, dengan adanya hipoplastik pada falangs medianya. Falangs media proksimal, media distal, media proksimal. Ya. Ini kelihatan adanya hipoplastik pada falangs medianya. Ya, pada ya, dia punya
pigmented skin ya, seperti gambar tadi ada itu skinnya warna coklat pada kulitnya. Kita masuk anemia yang didapat. Saya break dulu sebentar ya. Yang pertama anemia defisiensi besi. Anemia defisiensi besi sebab utamanya adalah yang terjadi pada anak adalah kadar besi darah yang kurang saat lahir. Yang kedua, intake besi dari makanan yang kurang. Yang ketiga, penyerapan besi yang terganggu di saluran pencernaan. Yang keempat, kehilangan darah yang banyak ya. Jadi ada 4 penyebab terjadinya anemia defisiensi besi. Kebanyakan itu yang kita dapati karena intake sama penyerapan ya, yang terganggu. Jadi, kurang makanan yang mengandung zat besi atau adanya gangguan penyerapan di saluran cerna. Apa gambaran radiologis pada penyakit anemia defisiensi besi? Pada tengkorak terlihat pelebaran dari diplom, tulang tengkorak, dan penipisan dari tabula dan kadang-kadang juga memberi gambar head-on. Osteoporosis dari tulang panjang terutama di tangan di mana korteks sangat tipis. Berbeda dengan thalassemia, pada kasus ini tidak ada muka mongoloid. Tapi gambaran head-on ini nanti kalau ya jarang sebenarnya. Pada pasien dewasa biasanya tidak tampak perubahan gambaran radiografi ya, pada orang dewasa yang mengalami anemia defisiensi besi. Pada HB yang kurang dari 5 akan terjadi pembesaran jantung. Dalam hal ini akan terjadi pembesaran dari segmen ruang ventrikel kiri dan terjadi pelebaran dari arteri pulmonal. Jadi anemia defisiensi besi ini juga ada juga HROM ya, tapi tidak hanya tidak menyeluruh ya. Kita lihat juga mirip-mirip dengan thalassemia juga dan sickle cell ya. Kita masuk ke allogeneic myeloid metaplasia atau myeloid sclerosis atau myelofibrosis. Nah, gambaran klinis biasanya terdapat pada penderita di atas usia 50 tahun, namun kadang-kadang dijumpai pada usia 30 sampai 50. Laki-laki sama dengan prediliksi laki-laki sama dengan perempuan. Keluhan pasiennya adalah sesak napas atau dyspnea, lemah, mudah capek, berat badan menurun, dan pembesaran perut karena adanya splenomegaly. Gambaran radiologisnya adalah terlihat osteosklerosis. Jadi dia lebih putih. Kalau disebut sklerosis itu gambarannya lebih putih dari tulangnya. Osteosklerosis dari tulang vertebra, iga-iga, dan panggul serta ujung proksimal dari tulang panjang. Ya, dalam yang paling sering itu pada femur dan humerus ya, ada 50%. Terlihat tulang-tulang menjadi sangat radiopak, jadi sangat putih dibanding biasanya. Jadi ada osteosklerosis sehingga dia lebih putih dibanding biasanya. Ada splenomegaly hebat. Ini gambaran, jadi dia lebih putih kelihatannya. Jadi sklerotik pada pelvisnya lebih putih dibanding gambaran tulangnya. Mirip-mirip penyakit lainnya, Paget disease. Kalau ini gambaran, ada gambaran pada gambar ini ada gambar klasifikasi ya, ini pada uterus yang kita sebut dengan fibromioma. Ya, ini kita lihat ada pada iliaknya lebih putih ya dibanding yang di sininya. Ini allogeneic myeloid metaplasia. Kita lihat ini, dilihatnya lebih dense, lebih terjadi osteosklerotik. Ini juga
pada kasus myelometaplasia ini pada lumbar vertebra ini kelihatan adanya ground glass density ya. Ini juga ingat ini pada usia 50 banyak di atas 50 tahun. Sehingga kadang-kadang kita jumpai juga adanya kalsifikasi pada aorta abdominal. Aorta abdominalnya pada kalau foto begini tidak kelihatan, tapi kalau terjadi kalsifikasi maka dia kelihatan ini seperti ini kalsifikasinya. Jadi kita dapatnya ada peningkatan densitas ya, sama kalau ini homogen tadi di pelvisnya, homogen. Tapi kalau di sini dia hanya berapa saja yang meningkat ini, yang meningkat dia punya density. Ya, jadi ini terjadi homogen increase density homogen. Ya. Ada femur dan proximal distal femur ini, ada proximal tibia ini kita lihat. Ya, sama yang di pelvis tadi lebih putih dibanding bagian lain. Ya, ini. Nah, ini pada angkelnya, calcaneus ya. Ini ankle joint. Ini. Sama tadi yang gambarnya. Kita masuk ke anemia megaloblastik, di mana merupakan 80% gambarannya adalah pada lambung ya, pada foto lambung. Foto lambung itu adalah foto mahdodenum ya. Kalau kita lihat agak, lambungnya itu mengecil ya. Gastritis atrofikan, dia mengecil tapi dia memanjang sehingga gambarnya seperti bentuk pipa. Jadi ini adalah gambaran gastritis kronis yang umum ya sebenarnya, tapi terjadi juga pada anemia megaloblastik. Lambung tapamannya berbentuk pipa dengan lipatan mukosa di struktur mayor. Pada malabsorpsi halus tampak gambaran segmentasi dan flokulasi dari kontras baring pada usus halus. Ya, ini sebenarnya gambaran ini ditemui juga pada penderita gastritis kronis. Ya, ini kan pemeriksaan mahdodenum kan. Ini dia atrofi, ini kan lambung seharusnya lebar begini ya, yang normal. Tapi dia mengecil, dia jadi bentuk seperti pipa, atrofi ya. Nah, ini pada posisi tegak, erect kita dapati ada gambaran trilayer ya. Udara, kemudian lapisan ketiga, ini yang ada hitam tapi ada putih-putih juga ya. Ini campuran antara kontras cairan lambung dengan udara ya. Jadi kelihatan seperti ini. Terus ini adalah kontras barium pada posisi erect. Kemudian hematopoiesis ekstramedular. Jadi kadang ini terjadi bila gangguan eritropoiesis berlangsung sangat lama dan sebagai kompensasi terjadi pembentukan sel darah merah di organ-organ seperti hati, limpa, adrenal, timus, paru-paru, jantung, dan kelenjar-kelenjar limfa. Sering pula terjadi pada anemia hemolitik kongenital, misalnya sickle cell juga terjadi pada myelofibrosis, polisitemia, leukemia, dan penyakit Hodgkin. Ya, gambaran radiologinya pada hematopoiesis medular pada kasus yang ekstra ya, medular di daerah-daerah akan terlihat massa pada para vertebral di daerah toraka 8 sampai 12, bahkan bisa meluas sampai
torakal 2, baik di kanan pun di kiri. Berbatas tegas dengan pinggiran yang membulat kadang-kadang berbenjol. Ya, pada hematopoiesis ekstramedular di daerah tulang belakang spinal, maka massa akan menekan pada medula spinalis. Ya, jadi pada ini contoh gambar terjadinya hematopoiesis ekstramedular pada pasien dengan sickle cell anemia. Ya, pada gambar PA kelihatan adanya. Jadi ini agak sulit ya kita mau bedakan di massa karena ini kelihatannya sebagai jantung saja ya. Nah, tapi di sini kalau mau dilihat cara kelihatan nanti saya punya kursornya kalau diperbesar. Kursor saya tidak kelihatannya, lihat saja itu yang ujung panah putih sampai hitam itu ada kelihatan bayangan lebih putih ya. Itu adalah massa yang berlokasi di paraspinal area ya. Pada lateral kita tidak susah ya karena dia tumpang tindih dengan spine. Kita masuk ke polisitemia. Ini mahasiswa kenapa tinggal 94, 93? Kalau ada host di sini direkam itu yang tinggal mahasiswa yang tinggal 90-an ini. Oke, polisitemia. Polisitemia itu ada polisitemia primer dan sekunder. Polisitemia primer terjadi kardiomegali dengan vaskularisasi paru yang meningkat. Ya. Ada fibrosis yang berupa konsolidasi vokal pada laporan paru, 50% terjadi splenomegali, tulang menjadi sklerotik ya, jadi lebih putih. Kalau sekunder tampak kelainan bila sudah berat dan kronis. Kita dapat ada kardiomegali, ini vaskularisasi parunya ini ya, meningkat. Ya, kalau diperbesar ini vaskularisasi paru meningkat ya, sampai ke bagian perifer. Ya. Hemofilia. Hemofilia adalah suatu terjadi pendarahan intraartikuler, bisa terjadi hemorrhage intraartikuler oleh karena adanya trauma. Sendi yang terkena adalah lutut, siku, dan mata kaki. Akut dan subakut hemartrosis merupakan terjadi peningkatan densitas jaringan lunak, penimbunan hemosiderin yang menyebabkan erosi tulang rawan dan periartikuler tulang pada tulang rawan dan periartikuler tulang. Gambaran radiologinya, celah sendi tidak beraturan dan menyempit. Epifisis menjadi kasar. Pada lutut, celah interkondyler tampak lebar, bukan dilebarkan, tampak lebar, dan batas bawah dari patella menjadi persegi atau square. Pada traktus urinaris yang tadi pada tulang, pada traktus urinaris terjadi obstruksi uropati sekunder dan obstruksi ureter ya. Terjadi pendarahan retroperitoneal dan juga fibrosis pada sepertiga kasus. Ada kalanya terjadi perdarahan submukosa usus kecil.
Jadi pada hemofilia itu pada foto tulangnya orang penderita hemofilia. Kita lihat ini dia punya celah sendi itu sempit ya. Nggak bisa lihat kursorku lagi deh. Jadi kita tipikal gambaran tipikal ini pada orang dewasa, orang penderita yang sudah dewasa. Karena ini sudah terjadi sejak kecil, maka epifisisnya itu akan kelihatan lebar. Yang kemudian celah sendinya menyempit, baru ada osteofit ya, seperti penderita Wagenu ya. Kemudian pada radiolucens itu di antara medula kita dapati ada radiolucens. Mungkin di sini agak sulit kita lihat. Di medulanya ada radiolucens ya. Kita akan di sini mirip-mirip semua, itu menandakan adanya interstitial hemorrhage ya. Seperti ini mungkinnya kalau pada patella ini. Jadi kita lihat ini dia punya permukaan sendinya ini irregular ya. Ini irregular ya, dia punya yang saya tunjuk ini permukaan sendinya kelihatan irregular. Jadi kelihatan lebar, dia punya celah sendi dengan permukaan yang irregular. Ya. Pada penderita hemofilia juga kita dapati ada yang ini soft tissue-nya swelling ya. Nah, ini soft tissue swelling dengan peningkatan increase jadi lebih putih ya. Densitasnya lebih meningkat ya oleh karena adanya deposit dari hemosiderin. Ya, ini lebih densitasnya meningkat soft tissue. Ini soft tissue ini kan biasanya tidak terlalu putih ya. Biasanya soft tissue yang normal itu yang seperti ini yang di atasnya. Satunya. Nah, kita lihat dia lebih putih ya, terutama yang ini. Nah, karena di situ ternyata ada deposit dari hemosiderin. Nah, ini bengkak dan ada deposit hemosiderin pada soft tissue-nya pada penderita hemofilia. Nah, ini lagi gambar dari penderita hemofilia sama ini. Kita lihat ada dia punya celah sendi sangat menyempit, di mana kartilagonya kita lihat ini destruksi ya, ini permukaannya irregular, ini kelihatan destruksi, tidak teratur atau irregular ya. Oke, karena adanya terjadi oleh karena juga ada erosi ya pada subkortikal, sehingga gambarnya jadi tampak seperti irregular. Sama ini ya, dia punya permukaan irregular juga, celah sendi shoulder joint-nya ini menyempit. Ya, kita lihat ini tidak teratur atau dia punya atau irregular ya. Seharusnya kan yang bagus itu tepinya rata ini. Tapi ini tidak kelihatan seperti destruksi ya atau irregular. Dikatakan ini ada satu ciri khas subkondrosis ya. Subkondrosis ini biasanya memang ditemui juga pada penyakit tulang orang dewasa yang penyakit OA ya. Tapi ini pada bukan orang tua, tapi ada
subchondral cyst, interosseous cyst formation. Kalau ini ya kayaknya yang ini ya, ini, ya, ini pada gambar ini yang ini ya, subchondral cyst-nya, cystic lesion. Pada foto pelvis penderita hemofilia kita dapati pada femurnya ini, kita lihat ini irregular sekali ya. Dia punya permukaan sendi, permukaan artikuler daripada kaput femoris. Pada penderita hemofilia, pada gambar ini kita lihat terjadi sepsis swelling di mana pada di gigi satunya ini, tisunya, karena adanya perdarahan. Ternyata kemudian diamputasi dia punya tangan. Ini intraosseous hemorrhage ya. Jadi ada osteolytic lesion. Jadi ini kalau mau lihat gambarnya mirip-mirip juga tumor ya, pada tumor tulang. Jadi tentunya kan ada klinisnya, ada riwayat penyakit ya. Jadi gitu. Jadi kita tidak bisa, harus ada klinis memang untuk mengetahui ini apa ya. Jadi terlihat kalau orang hemofilia ini adalah satu osteolytic lesion ya, kan karena terjadinya intraosseous hemorrhage, pendarahan intraosseous ya, pada distal femur. Kemudian kita masuk ke leukemia, penyakit keganasan. Ya, leukemia itu ada leukemia akut. Ya. Kalau di anak-anak itu hampir selalu akut. Ya, di mana lesi tulang disebabkan oleh infiltrasi sel leukemia intramedular, adanya pendarahan atau infark atau kombinasi dari ketiga. Gambaran radiologinya pada tulang itu akan ditemukan ya, pada penderita leukemia akut daerah-daerah yang osteolitik. Kemudian terjadi demineralisasi yang difus, ya, osteoporosis juga ya. Radiolucent metaphyseal bands. Jadi pada metafisisnya kita akan lihat adanya gambaran yang radiolucent. Kemudian kita akan jumpai adanya reaksi prosteal dan osteosklerosis jarang terlihat. Jadi sebenarnya istilah-istilah ini harusnya dari sudah tahu, karena di blok muskuloskeletal dulu kita sudah jelaskan, ada juga di video saya itu. Yang mana itu osteolitik, kalau disebut osteolitik, ada harus tahu. Kalau disebut radiolucent, tentunya harus sudah tahu. Kalau disebut reaksi prosteal, tentunya harusnya ada sudah tahu, karena sudah lewat diajarkan yang mana dimaksud prosteal reaction. Nah, walaupun ini terjadinya pada leukemia, yang kita jelaskan dulu bukan pada leukemia, tapi sama di gambarnya. Yang dulu kita jelaskan itu pada kasus tumor, pada kasus infeksi, pada kasus post trauma. Jadi kalau mau dijelaskan lagi nih apa itu reaksi prosteal kan terlalu lama, lebih lama. Jadi harusnya ada yang sudah tahu istilah-istilah seperti ini. Ya, kalau semester tinggi toh, semester dulu muskuloskeletal sudah diajar. Kalau osteosklerosis berarti sudah tahu istilah ini. Ya. Osteolitik itu lucent, sklerosis itu dia radiopak, lebih putih dari opak. Ya, sama warnanya dan klasifikasi. Jadi kalau pada leukemia akut ada osteolitiknya, ada osteoporosisnya, ada radiolucent pada metafisenya, kemudian ada osteoprosteal dan osteosklerosis, walaupun jarang terlihat. Jika terdapat 2 atau lebih perubahan pada tulang ini, jadi pada leukemia akut ini bisa kita dapati 2 atau lebih ya, gambaran ini. Ini dulu ada gambar dulu waktu saat
kuliah radiologi tulang dan sendi tentang gambaran infeksi osteomilitis. Ini mirip ya, sama, hampir mirip. Jadi pada radiolucent ini yang pada distal dari femur dan proksimal daripada ostibia itu kelihatan ada lesi litik ya. Jadi radiolucent itu osteolitik toh, osteolitik. Osteolitiknya. Udah lihat tadi satu dulu. Yang tadi satu dulu. Osteolitik ya. Sudah kelihatan dia hanya berupa transverben metafisis. Tidak terlalu jelas kelihatannya metafisis dari metafisisnya. Ini kayaknya metafisal band di Lucien. Ini yang lebih jelas ini kelihatan ada. Nah ini metaphyseal band ya. Kalau pada ini terjadi increased density pada metaphyseal band. Ini. Ada penderita akut leukemia. Jadi kita lihat ini ya ada destruksi pada daerah ini. Ada destruksi. Destruksi ya. Terjadi destruksi tulang pada penderita leukemia akut. Pada falanks, metacarpalis dan ulna, ya ini osteoporosis kelihatannya, trabekulannya kasar ya. Ini trabekula. Ini yang trabekula ini ya. Metaphyseal adolescensi. Kalau pada ginjal leukemia akut, gambaran radiografinya berupa pembesaran ginjal, ya, bilateral, kemudian kaliksnya mengalami elongasi. Kalau pada fototoraksnya akan ditemui pembesaran kelenjar getah benih atau KGB, kemudian hilusnya padat, ya, dan terjadi pembesaran kelenjar di mediastinum. Jadi KGB di hilus dan KGB di mediastinum. Kalau hilus itu akan kelihatan lebih padat ya. Kalau di mediastinum akan kelihatan suatu lesi atau nodul ya. Kemudian terdapat infiltrat non spesifik yang disebabkan oleh deposit leukemia infeksi sekunder. Pada leukemia kronik kita akan dapati adanya splenomegali. Pada paru-paru terjadi pembesaran
KGB hilus. Jadi hilusnya akan kelihatan padat. Dan pada mediastinum ada efusi pleura, kemudian terjadi infiltrasi leukemik pada paru, bisa terjadi pneumonia dan bisa karena pneumonia akibat infeksi jamur. Pada jantung kita akan dapati terjadi kongesti heart failure, ya, dari CHF karena anemia. Pada tulang kita akan dapat osteoporosis, destruksi lokal, first reaction. Seperti ini, osteoporosis kita lihat ini trabekulanya kasar ya, ini trabekula ini. Ya. Ya, yang erosi itu ya, yang erosi itu yang sekitar sini, pinggir-pinggir ini. Nih. Kita lihat ada erosi ini. Ya, daerah ini irregular ya, dia punya tepi ini, daerah sini. Hodgkin disease, hampir semua jaringan dan organ terkena, paling sering pada toraks, tulang, dan abdomen. Oke. Ditemukan pembesaran kelenjar getah bening juga, terutama di hilus ya, di hilus pada toraks itu ada, sudah tahu yang mana itu hilus, kanan dan kiri. Nah, kita tidak usah jelaskan lagi, kalau kita sudah harusnya sudah tahu, karena itu ada di blok-blok sebelumnya. Kemudian klasifikasi di mediastinum, ya, atau adanya ditemukannya juga KGB ya. Kalau di mediastinum kita akan dapati gambaran seperti nodul ya. Tapi tentunya KGB itu kan ada tempat-tempatnya, ada alur-alurnya. Pada paru-paru akan tampak densitas linear di daerah hilus, ya, yang menandakan adanya penyebaran secara limfatik. Ada efusi pleura, kemudian vena cava akan kelihatan lebar atau obstruksi, terjadi obstruksi vena cava. Bisa didapati efusi perikard dan kelainan jantung. Kalau pada tulang, sebagian besar ditemukan pada tulang vertebra. Ya, pada Hodgkin disease itu sebagian besar pada tulang vertebra akan kelihatan di para vertebranya itu ada soft tissue mesh ya. Kemudian tulangnya itu kelihatan sebagai suatu osteosklerosis. Jadi kalau osteosklerosis tersebut sudah tahu gambarannya bagaimana warnanya seperti ini, lebih putih ya, osteosklerotik ya. Ada penyakit Hodgkin. Jadi diffuse clear, jadi lebih putih ya. Ini pada kasus ini pada usia 2,5 tahun. Ya, anak umur 2,5 tahun tampak ini, kita lihat dia punya tulang-tulang lebih putih, lebih dense, ya, lebih ya, karena dia mengalami sklerotik. Ini Hodgkin lymphoma terjadi pada kasus reticulum cell sarcoma. Jadi pada femoralnya ini sudah mengalami resolusi ya, dengan setelah dilakukan radioterapi lokal. Ini kasus non-Hodgkin lymphoma. Jadi banyak sekali destruksi ya. Ini gambar-gambar yang litik-litik ini. Yang ini, yang satu ini yang litik-litik ini kasus juga berapa kali ditemukan di rumah sakit, yang saya temukan di rumah sakit
Satu keganasan pada tulang, di mana penderitanya ini sangat nyeri seluruh tubuh badannya, karena hampir semua, bahkan dibilang semua tulang terlibat. Usianya di atas 50 tahun, lesi pada susun tulang, jadi keterlibatan tulang pipi ya, kan di sana kaya akan susun tulang dari skeleton aksial. Di mana ya, tulang tersebut adalah tulang tengkorak, tulang vertebra, pelvis, tulang iga, kemudian skapula. Kemudian tulang panjang juga ya pada lengan, tungkai bagian atas. Ya. Gambaran radiografinya pada tulang itu bisa didapati fraktur patologis pada setengah kasus. Yang ini yang paling khas adalah adanya gambaran punch out appearance. Yang paling khas. Ini bukan, biasanya ini bukan hanya pada tulang tengkorak ya, kita bisa lihat. Lihat di gambarnya karena dia sangat khas ya. Jadi kita akan dapati multiple lesilitik seperti yang berbentuknya seperti bulat-bulat begitu, punch out ya. Lihat gambarnya, nama gambar. Oh ini ya. Jadi bukan hanya pada tulang tengkorak ini punch out lesion namanya. Itu bulat-bulat begitu. Banyak sekali. Pada tulang tengkorak punch out lesion. Ini pasiennya ini biasanya sakit sekali punya badan ini misalnya kalau terkena ini. Ini panel ya. Nah ini lebih banyak lagi. Ini berapa kali saya temukan di rumah sakit ini. Ya ini lebih penuh lagi. Biasanya kalau kita dapati begini, ada kalau misalnya di foto kepala kita dapat begini, kita minta foto yang lain ya. Jadi kita melakukan bone survey namanya. Karena ini diferensial diagnosanya adalah metastasis tumor ke tulang. Karena metastasis juga gambarnya bulat-bulat begini. Ya. Cuma kalau dia multiple myeloma, dia hampir semua tulangnya kena. Jadi kalau kita dapat di kepala, kita dapati juga di tulang lain. Vertebra tadi ada di pelvis, ada di tulang panjang ya, ada di tulang ini apa namanya, skapula, ada di humerus, ada di tulang panjang, yang tulang femur ya. Kita dapati pada hampir semua tulang. Jadi biasanya kita melakukan bone survey. Jadi kalau ada ditemukan gambar begitu, minta bone survey. Bone survey itu artinya semua tulangnya difoto, mulai dari atas sampai ke bawah. Ya, tulang panjangnya difoto juga, kepalanya, vertebranya juga difoto. Namanya bone survey. Difoto juga tulang lengan antebrachi, humerusnya. Ya biasanya kena semua. Ya, jadi ini oke, itu gambaran daripada berapa penyakit anemia kongenital, ada keganasan tulang tadi yang saya bisa perlihatkan ini sementara ini ada multiple myeloma, Hodgkin dan non-Hodgkin. Ini agak susah ya karena ini susah ini punya apa namanya, mudah-mudahan tidak banyak di soalnya naik kalau gambaran radiologi daripada hematologi. Terutama itu yang bukan hanya pada tulang yang harus ada tahu, kalau tapi gambaran pada organ dalam tadi seperti adanya hepatomegali, splenomegali, kardiomegali, sampai ada mengalami suatu CHF. Ini gambaran tulang khasnya ini ya, yang sampai ada naik di soal ini. Hodgkin ya. Karena ini khas gambarnya ini sebenarnya mirip juga pada penderita keganasan prostat yang mengalami metastasis pada tulang. Tapi ingat usianya ya, ini biasa pada anak-anak toh.
Ini pada anak-anak gambarnya tuh 2,5 tahun. Kalau tentunya juga ada klinisnya ya. Sekali lagi ada klinisnya. Tidak hanya sekedar foto yang ditampilkan, tapi tentunya ada klinis. Saya bilang mirip karena begini juga mirip gambarnya penderita keganasan prostat yang mengalami penjalaran atau metastasis ke tulang belakang. Dia juga sklerotik seperti ini ya. Osteosklerotik. Ternyata pada Hodgkin disease juga mengalami. Di sini dikatakan limfografi kontras medium pada para aorta itu kelihatan ada nodul. Mungkin ini yang maksudnya. Ini. Ini ada nodul-nodul, tapi tidak seperti nodul ya kayak memanjang. Ya. Tapi yang jelas, sorry, saya minum dulu. Ya, jadi ini yang dimaksud mungkin, walaupun tidak seperti nodul ya. Kalau nodul itu, kalau nodes itu ya kayak bulat-bulat ya. Mungkin ini yang dimaksud. Yang ini, ya. Jadi kalau ada foto anak usia 2,5 tahun, anak kecil lah, berapapun usianya, ini kalau pada contohnya 2,5 tahun, kita lihat tulangnya ini putih ya, sklerotik dan diffuse ya. Diffuse artinya semuanya kena yang putih gitu. Nah, diffuse kalau ini tidak ya, ini pada ini sudah di terapi ini ya. Jadi ini perbedaan gambar ini ada ini yang sklerotik, ini sudah diterapi ya. Jadi lebih putih kelihatan dibanding ini. Ini sepertinya memang ini ya nodulnya ya, karena setelah diterapi ini berkurang. Ini tidak ada lagi nih. Ini sudah berkurang, tidak sama kan? Ini juga warna gambar warnanya lebih putih sklerotik, ini sudah tidak berkurang. Kalian udah lihat di kursorku deh. Ya, jadi saya ulang. Ini yang sebelah ini putih semua, sklerotik semua. Ini setelah terapi dia berkurang sklerotiknya toh. Nah, ini juga yang dimaksud mungkin nodus pada paraortik. Yang ini ya. Nah, ini juga berkurang toh, enggak sama. Ini pada Hodgkin. Jadi saya tekankan saja berapa kasus supaya kalian tidak terlalu bingung karena memang terlalu banyak gambaran yang bikin bingung ya. Ya. Jadi tentunya vignette soal ada yang mengarah ke non-Hodgkin, lalu ditampilkan gambaran seperti foto. Ini adalah foto kepala, pos lateral. Kita lihat banyak destruksi. Yang berarti ada satu non-Hodgkin lymphoma. Tentunya ada vignette soal, misalnya kalau ada soalnya.
Ini destruksi. Nah, lipoma. Nama lainnya itu adalah retikulum sel sarkoma ya. Jadi ingat ya, Hodgkin osteosklerosis ya. Jadi kalau non Hodgkin itu lebih ke, walaupun ada sklerotik juga lebih ke ada banyak destruksi. Yang hitam, yang lusen-lusen ini destruksi nih, destruksi. Ya, jadi saya ulang saja maksudnya yang harus diperhatikan Bapak saya untuk ujian nanti. Ya, jadi pada kasus Hodgkin itu ada pembesaran KGB. Nah, ini yang sebenarnya yang khas itu ini sebenarnya ya, di daerah-daerah yang sering diperiksakan, Pak. Ternyata bahwa ada KGB di hilus ya. Kalau kita dapati dia punya hilus padat, maka itu adalah KGB. Ya, ada kita dapati KGB di mediastinum. Kalau efusi pleura kan bukan ciri khas ya. Efusi pleura bisa terjadi, tapi kalau ada efusi pleura baru ada KGB-nya, baru klinisnya, baru berarti kemungkinan efusinya adalah efusi malignan ya. Ternyata pada Hodgkin juga ada efusi perikard. Jadi kalau efusi perikard itu kalau pada fototoraks kelihatan jantungnya itu melebar ke kanan dan ke kiri dengan permukaan yang halus ya. Bentuknya seperti apa dulu itu, bentong ya. Masih ingat di kardiologi dulu ya. Bentuk seperti bentong atau bucin. Leukemia. Gambarnya juga macam-macam gambarnya ya. Sampai susah ya. Kalian harus hafal. Splenomegali pasti ya. Ini yang akutnya di gambaran ginjalnya itu terjadi bilateral anomasi dari kalisis. Ada lagi yang ini gambaran khasnya. Ekstensi metafisar radiolusensi. Yang ini, yang radiolusen ini. Ini sebenarnya mirip-mirip sama thalassemia atau leukemia juga gambarnya. Karena sama-sama osteoporosis, trabekulanya kasar ya, sama ya gambarnya. Cuma kalau thalassemia tadi lebih lebar ini ya dia punya. Tulang medulanya ini ya, lebih lebar kalau medulanya. Kita lihat. Pada kasus hemofili ya. Kalau ada gambarnya ya, sekali lagi ada vignette soal yang penderita yang mengarah ke hemofilia. Karena kalau foto saja ini bisa gambar tumor tulang ya. Seperti ini bisa gambar suatu
SBC ya, ABC, aneurysma bronkitis, tapi kan ada finite soal. Ya, seperti tumor tulang, kalau ada yang masih ingat pada kuliah dulu tulang dan sendi tentang tumor osteolitik seperti ini, ya seperti tumor tulang, tapi ini bukan tumor tulang ya, tapi ini adalah suatu intraosseous hemorrhage pada penderita hemofilia. Jadi ingat-ingat gambarnya ini ya, yang khas-khas, karena ternyata gambar radiologinya pada kasus-kasus hematologi itu bermacam-macam, ya, bermacam-macam, bervariasi. Nah, ini ditemukan ada pada jempolnya, ada pendarahannya. Ya. Ini lagi lain-lain gambarnya nih, hemofilia. Terjadi permukaan yang irreguler daripada suatu dari kaput femoris. Ternyata ini adalah suatu adanya irregularitas ini karena adanya pendarahan. Gambarnya bermacam-macam sekali ya. Ini lain lagi gambarnya. Ada cystic lesion. Cystic lesion atau subchondral cyst ya. Ini juga pada kasus OA ya. Tapi pada orang yang mengalami penyakit degeneratif, saya ulangi lagi, itu ada juga subchondral cyst namanya, menjadi ciri khas. Nah, tapi ini pada penderita hemofilia juga ditemukan ternyata subchondral cyst. Ya, bisa membingungkan memangnya gambarnya sangat bervariasi ya. Ini juga pada hemofilia, saya ulangi lagi kembali, dia punya joint space-nya sangat sempit ini ya. Ini sangat sempit ini. Dengan permukaan yang irreguler karena adanya erosi. Erosi tidak halus, tidak punya tidak rata itu irreguler. Terlalu banyak. Ini ditemukan juga adanya soft tissue swelling yang merupakan adanya deposit dari hemosiderin ya pada soft tissue ini di bagian belakang ini. Ini kalau ini tadi jadi saya ulangi kembali ini. Nah, ini regularitas ini tadi permukaannya ini reguler, tidak punya permukaan. Cuma yang dipunya gambar ya, ini bahkan dia memberi gambaran anak-anak tapi memberi gambaran seperti osteoartritis genu ya, ini ada osteofit. Permukaan sendinya menyempit sama dengan osteogen ya. Yang mirip-mirip mungkin gambarnya karena prosesnya juga memang terjadi dia memang bilang ya present the secondary jadi dia sekunder ya, osteoartritis sekunder ya. Osteofit. Jadi tapi ini pada penderita hemofilia, bukan orang tua. Biasanya kita dapat orang tua ini terjadi koagen itu. Ternyata dia bilang memang secondary osteoarthritis ya. Jadi terjadi hemofilia oleh karena dia typical appearance ya. Pada orang dewasa memang ini, tapi sejak anak-anak dialami. Tapi kan hemofilia kan tidak ada yang sampai dia hanya sampai pada umur berapa tuh, enggak sampai pada orang tua. Ini pada abdomennya, di tractus urinariusnya, di rongga abdomen. Memang untuk jadi adik-adik kali ini yang sekarang ini kalian itu baru kali ini ada lagi kuliah hematologi radiologi ya. Jadi saya ulangi kembali. Jadi kalian ini baru dapat lagi materi ini. Sebelumnya itu semenjak saya masuk jadi dosen radiologi itu baru kali ini saya kasih. Dulu waktu masih sekolah residen, saya mendampingi Dr. Franz beliau. Kalau beliau kasih kuliah itu pernah saya dampingi ya. Dampingi beliau ikut kuliahnya. Nah, setelah selesai saya kembali ke Unismo dan baru kali ini saya kasih kuliahnya.
seingat saya juga almarhum Dr. Iskandar juga tidak pernah kasih kuliah ini. Karena beliau pertama kali yang pegang setelah Unhas tidak pegang lagi radiologinya, itu almarhum Dr. Iskandar yang pegang, Mas. Rahimahullah ya. Tapi tidak pernah kasih, ingat saya tidak pernah kasih kuliah hematologi tentang radiologi hematologi. Jadi ini adalah yang pertama yang kalian yang pertama lagi dapatkan kembali. Ini ini ya. Ini bisa naik di soal ujian ya. Anemia megaloblastik. Kan ini khas gambarnya. Ini foto MD ya. Jangan lupa ini adalah foto MD. Mahduodenum atau gastroduodenum berapa ya. Sekali lagi saya ulang, ini sebenarnya gambaran gastritis kronis. Dan memang orang pada anemia megaloblastik mengalami hal yang sama ya. Gastritis atrofikan. 80% malah. Jadi boleh dikata penderita anemia megaloblastik itu hampir semua mengalami gastritis atrofikan seperti ini. Jadi lambungnya sangat kecil toh, sangat seperti pipa. Harusnya kan lambung lebar begini ya, besar. Ini dia malah sempit ya. Dia punya menyempit, dia punya rongga ya. Berbentuk seperti pipa. Ini pada posisi supine ini ya. Pada posisi baring, ini pada posisi erect. Jadi pada posisi erect akan didapatkan 3 layer appearance. Ya, kalau adik-adik masih ingat di blog gastro, ada kuliah dulu bahwa salah satu ciri khas penyakit gastritis kronik yang bukan penderita anemia megaloblastik itu adalah 3 layer appearance ya. Udara yang hitam ini campuran asam lambung, makanan sama kontras yang di tengah ini, dan lapisan terakhir adalah lapisan kontras yang mengendap. 3 layer appearance ya. Pada penderita gastritis ternyata bahwa anemia megaloblastik itu juga 80% mengalami gastritis atrofikans. Jadi yang saya ulang-ulang itu bisa jadi soal ujian ya. Kalau gini anemia megaloblastik jarang sekali. Nah, susah juga. Ya, ini nanti yang hair on. Ya, boleh dikata ini naik di ujian ya. Anemia defisiensi besi. Apa yang khas? Osteoporosis juga terjadi. Bedanya ini dengan thalassemia, dia mirip dengan thalassemia, cuma dia tidak muka mongoloid ya. Ingat ini perbedaannya ya. Pada kasus ini tidak ada muka mongoloid. Ya, yang osteoporosis sama tulang di tulang. Kadang ya, kadang memberikan gambar. Kadang artinya tidak sering. Kalau thalassemia sering ya. Itu juga bedanya. Ini kalau ada soal option, bla bla bla, ada yang berbeda ya. Ingat buku ini beda-beda nih. Ya, congenital anemia plastik. Waktu apa kemarin namanya tutorial kemarin ada nggak ini anemia di kasusnya ini anemia Fanconi? Ada nggak salah satu dari skenario-nya itu anemia Fanconi? Dia punya diagnosis. Ada yang dapat? Ada dapat kelompok darah? Dari ini kalau darah jawab tidak ada. Kalau ini sickle cell anemia ada kayaknya, ada saya dapat sempat baca skenario-nya. Nah, jelas ini sickle cell anemia ada naik soalnya ya. Nah, ini salah satu gambarnya adalah destruksi dari metakarpal oleh karena adanya salmon infection. Nah, ini nanti hati-hati ya. Pada orang sickle cell anemia ada
daerah osteolitik ya, yang gambaran infak tulang ya. Jadi ingat, sickle cell anemia pada gambaran infak tulangnya itu ada gambaran osteolitik ya. Ingat-ingat ini kasusnya sampai ada naik di soal. Ini juga pada hip jointnya, ini pada kepala tadi pada kepala, ini pada hip joint atau kaput femoris ya kanan, yang menandakan adanya infark tulang akut. Nah, ini juga ya. Kita lanjut sedikit lagi ya. Jadi hati-hati, ada soalnya nanti tentang sickle cell anemia ini yang memberikan gambaran radiologi adanya infark akut ya pada tulang ya, dengan gambaran adanya lesi lusen yang seperti ini. Yang seperti tadi sudah saya perlihatkan. Yang ini, nah, yang sickle cell anemia yang jelas, yang gampang-gampang ini, itu yang jelas ya. Itu ada soalnya naik, hati-hati. Ini susah ini, jadi saya kasih clue-clue. Yang mana soalnya kira-kira naik. Nah, susah ini. Aku ini anunya agak sulit dihafal ya. Terlalu banyak bervariasi, ada yang mirip, banyak yang mirip. Ingat tadi yang multiple myeloma itu, jangan lupa itu tadi. Ya ini thalassemia hair on end, ya. Ada thalassemia.
Ini susah ini yang kelihatan, yang jelas mau kelihatan ya. Masih jalan ini. Ya ini silika, dia punya bentuknya bikonkaf pada vertebranya tuh bikonkaf. Dan yang jelas thalassemia ada naik ya. Ini yang paling khas ini, kalau yang tadi itu kadang-kadang dia ada ya. Tapi atau yang lain itu pada anemia apa tadi CBC itu tidak merata, atau ada cuma di depannya saja, di belakang. Tapi ini dia rata ya, bentuk hair on atau hair brush sign. Itu pastikan itu ada naik. Seperti ini juga gambar thalassemia ya. Dia punya lebar, ini kelihatannya lebar, dia punya tulang-tulang toh. Trabecula ini yang hitam-hitam ini yang lesen-lesen. Korteksnya menipis ya. Yang tidak ikut ini rugi ya, dikasih kulu-kulu soal, tidak ikut kuliah. Karena ini saya tidak kasih ini, sorry, maaf saya tidak kasih ini, saya punya slide. Coba suruh tidak ikut. Heroin thalassemia. Ini gambarnya khas sekali toh. Thalassemia ini dia punya apa namanya tadi, trabekulanya ini kelihatan jelas ini ya, kasar, tebal, korteksnya tipis. Sayangnya di sini tidak ada gambaran anunya di rib within rib. Ya ini tugas kalian ya, semua dengar baik-baik. Tugas kalian itu cari gambarnya rib yang ini, yang ada kuliah pertama ini. Karena nanti saya cari gambarnya itu. Nah, ini tadi saya jelaskan. Nah, korteks trabecular, seprosis, medula lebar. Ini medula lebar ini hasil tadi yang lebar-lebar yang saya perlihatkan tadi gambarnya Pak. Nah, dari itu rib. Nah ini juga nanti saya akan perlihatkan gambar foto kepala di mana tidak kelihatan ada udara di dalam sinus dan tidak ada di mastoid ya. Ada tadi saya sudah jelaskan berulang-ulang. Nah ini rib within rib appearance. Jadi iga di dalam iga. Karena di sini saya lihat tidak terlalu jelas gambarnya. Kalian cari gambarnya di internet. Bagaimana gambarnya itu? Tidak terlalu kelihatan. Ada itu yang jelas sekali, memang kelihatan iga di dalam iga. Ini ini kelihatannya samar-samar ya, terlalu jelas samar-samar. Ya ini ya, jelas sekali thalassemia. Medulanya yang lebar. Ini sebenarnya sama dengan apa tadi itu, sickle cell anemia kalau tidak salah apa tadi. Ya, sickle cell anemia. Lebar-lebar juga ini. Korteksnya tipis. Karena ini yang sering ujian ini, gambar tangan ini ya, penderita thalassemia. Cuma memang agak menentukan untuk bikin soal bagaimana nanti ini. Ya, pada penderita ini, pada foto ini kelihatan tampak seperti gambar di bawah ini. Yang ditemukan pada foto ini adalah A, diploidnya luas, B, ini kan yang ditemukan kalau dulu itu pakai semua salah dan semua benar ya. Sekarang dari sistem itu. Misalnya ini ya, yang ditemukan pada gambar ini pertama ada hair on end, appearance, diploidnya lebar, tidak ada udara di mastoid, apalagi. Di sini juga, di sini sebenarnya ada sinus, bisa kelihatan di sini tapi tidak kelihatan ada udara dalam sinus.
Nah, ini sinus maksilaris tidak ada udara ya. Mastoid yang tadi jelas di sini harusnya ada udara, kelihatan di sini tidak ada udara, dia putih saja begini. Coba lihat di kepala yang normal ada itu bulat-bulat hitam ya, air sel mastoid namanya. Oke, saya rasa itu saya kita cukupkan karena sudah mau asar, azan. Jadi itu soal-soal yang bisa naik ya. Tidak semuanya saya kasih dari gambar karena susah memang. Saya sudah ulangi tadi dari belakang, dari yang ujung multiple myeloma, insya Allah itu ada pasti naik ya soalnya. Yang saya lewati begitu saja tadi saya ulangi, tidak mungkin aja tidak sama. Oke, kita cukupkan pertemuan pada hari ini ya. Dengan ucapan alhamdulillahirabbil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dok, terima kasih banyak dok. Perbaiki sholat ya, sholat dan banyak berdoa ya. Oke, Tapi dok.